Sekelompok pemberontak bersenjata lengkap bersembunyi di antara batu-batu, tanpa radar, tanpa pesawat, dan tanpa pertahanan udara modern. Namun, ketika rudal mulai berjatuhan seolah-olah itu adalah kembang api, seseorang di Pentagon menyadari bahwa ini bukan permainan. Saat itulah A-10 Warthog menerima perintah terakhirnya, pergi berburu lagi. Selama bertahun-tahun, A-10 dipandang sebagai peninggalan, berisik, dan ketinggalan zaman, sulit untuk dibenarkan di era yang didominasi oleh drone dan jet tak terlihat supersonik. Namun, pada tahun 2025, Amerika Serikat melakukan sesuatu yang tak terduga. Pesawat ini dibawa kembali ke garis depan. Ini bukanlah sebuah berlebihan. Kita berbicara tentang pesawat yang bertanggung jawab atas penghancuran ribuan tank, kendaraan lapis baja, dan sistem artileri dalam 40 tahun terakhir. Setelah 3 tahun tidak terlibat dalam misi pertempuran intensif, banyak yang mengira waktu A-10 telah habis. Diterapkan di Irak, Suriah, dan Afghanistan, pesawat ini diparkir dan diturunkan ke tugas sekunder, dengan alasan yang jelas. Musuh baru yang tidak menghadapi pertempuran terbuka dan tidak mengenakan seragam. Satu peluncur rudal bersembunyi di dalam gua, berkomunikasi melalui Starlink, dan menghilang sebelum satelit terbesar dapat memfokuskan lensa. Mereka, para pemberontak, telah mempelajari seni perang hibrida dengan baik. Menggunakan peluncur ponsel yang dapat dioperasikan dalam hitungan detik, mereka menyerang kapal militer dan menghilang sebelum siapapun dapat bereaksi. Namun, yang tidak mereka duga adalah bahwa mereka akan menghadapi predator yang memangsa kekacauan. Sebuah pesawat terbang, dengan dampak seperti tank dan tembakan presisi bedah dari senapan mesin yang mencapai 4.000 tembakan per menit, menjadi ancaman. Ketika A-10 Thunderbolt diperkenalkan ke dunia pada tahun 1977, tidak ada tepuk tangan atau pujian, hanya ejekan. Dikatakan bahwa pesawat itu jelek, lambat, dan kuno. Kritikus di dalam Angkatan Udara sendiri menyebutnya Warhawk dan menganggapnya sebagai pemborosan sumber daya, ditakdirkan untuk gagal. Namun, terkadang para ahli juga salah. Pada tahun 1991, ketika pasukan Amerika menghadapi ribuan tank Irak di padang pasir Kuwait, Angkatan Udara tidak punya pilihan selain memanggil pesawat yang mereka benci. Sebanyak 144 A-10 Warhawk dikirim ke medan tempur. Tidak ada yang berharap banyak dari mereka, dan tidak ada yang menantikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Hanya dalam 42 hari, A-10 melaksanakan lebih dari 8.100 misi meskipun menghadapi artileri anti-pesawat yang berpotensi menembak jatuh pesawat tempur lainnya. Dari 8.100 penerbangan tersebut, hanya 7 yang ditembak jatuh. Untuk memberikan perspektif, ini berarti kerugian satu pesawat setiap 1.350 misi, dengan tingkat kelangsungan hidup yang belum pernah terlihat sebelumnya untuk pesawat serangan darat. Lebih dari itu, kerusakan yang ditimbulkan pada musuh sangat besar. 1.000 tank hancur, 2.000 kendaraan lapis baja menjadi besi tua, dan 100 sistem artileri Irak dimusnahkan. Pada satu kesempatan, sepasang A-10 berhasil menghancurkan 23 tank musuh dalam satu serangan, merusak serius 10 lainnya. Ini bukan hanya kemenangan militer, tetapi juga sebuah rekor yang belum pernah disamai oleh pesawat lain. Pada tanggal 29 Maret 2025, dari Pangkalan Udara Al-Dhafra di Uni Emirat Arab, 10 A-10 Warthog dikerahkan, didukung oleh lebih dari 300 teknisi. Ini adalah aktivasi terbesar A-10 dalam 3 tahun, dan mereka tidak datang untuk membawa bendera. Mereka datang untuk menyelesaikan masalah yang tidak bisa diatasi oleh drone atau pesawat generasi kelima. Musuh yang bersembunyi dan melarikan diri menerapkan taktik baru dengan dukungan teknologi dari Garda Revolusi Iran. Melalui terminal Starlink, mereka menerima koordinat dan mengikuti instruksi. Musuh keluar dari gua yang terkamuflase, menyeret peluncur ponsel yang tersembunyi di antara semak-semak, lalu meluncurkan rudal anti kapal C-802 dengan hulu ledak 165 kg sebelum menghilang dalam hitungan detik. Meskipun rudal ini bukan yang paling canggih, efektivitasnya cukup menakutkan. Mereka tahu bahwa tidak ada waktu untuk menyaksikan kembang api buatan. Mereka menembak dan segera menghilang. Inilah alasan kehadiran 10 A-10. Untuk mencegat musuh yang bersembunyi di antara bayang-bayang gurun, diperlukan pesawat yang dapat terbang rendah, menembak sebelum asapnya hilang. A-10 tidak seperti pesawat biasa. Ia dirancang di sekitar senjata. Di tengah desainnya terdapat monster mekanik, GAU-8 Avenger,
Meriam rotari 7 tabung berkaliber 30 mm dengan berat lebih dari 1,8 ton, termasuk sistem pemberian makan dan drum penuh. Meriam ini tidak dipasang pada pesawat. Pesawat dipasang di atasnya, dan dengan alasan yang baik. Senjata ini memiliki kecepatan tembak 4.000 peluru per menit, dengan proyektil yang bisa berupa peluru biasa atau bahan peledah. Setiap proyektil bergerak hampir 1000 m per detik dan terbuat dari uranium yang terkuras. Material padat yang mampu menembus armor seolah-olah itu adalah aluminium foil. Dari jarak lebih dari 1 km, 80% tembakan jatuh dalam lingkaran 6 m. Namun, itu belum semuanya. A-10 dirancang untuk menerima kerusakan dan tetap terbang. Kabinnya adalah kapsul lapis baja titanium setebal 3,8 cm, mampu bertahan dari dampak senjata anti-pesawat Soviet hingga 37 mm. Kaca depan dapat menghentikan tembakan langsung dari meriam Shilka 23 mm, dan bahkan jika kehilangan setengah dari stabilizer belakang, pesawat ini tetap dapat terbang. Mesin General Electric TF-34 yang dipasang di bagian atas badan pesawat tidak hanya untuk mengurangi tanda termal dan mencegah masuknya puing-puing, tetapi juga untuk melindungi dari tembakan musuh. Setiap mesin menghasilkan daya dorong 40.012 kg, cukup untuk mempercepat A-10 yang penuh dengan senjata hingga lebih dari 830 km per jam. Setelah modernisasi terakhir, kapasitas beban A-10 meningkat menjadi mampu mengangkat hingga 21 ton, memberikannya kemampuan untuk membawa rudal udara ke udara IM-9 Sidewinder untuk pertahanan diri dalam konfrontasi udara. Mari kita analisis beberapa skenario yang mungkin dihadapi A-10 dalam perang asimetris melawan musuh. Skenario 1. Sepasang A-10 lepas landas dari pangkalan udara Al-Dhafra di Uni Emirat Arab. Matahari hampir muncul di Cakrawala, tetapi pesawat-pesawat ini sudah memiliki misi, mencegat dan menghancurkan peluncur rudal yang menurut intelijen Angkatan Laut sudah siap untuk menembak dalam 20 menit ke depan. Mereka hanya memiliki satu kesempatan, dan mereka tidak akan gagal. 18 menit kemudian, mereka sudah berada di atas wilayah operasi. Inilah keunggulan A-10. Tidak memerlukan landasan pacu darurat atau pengisian bahan bakar konstan. Dengan kapasitas 5.000 liter bahan bakar internal, A-10 dapat melayang di atas target hingga 90 menit, mengamati setiap gerakan. Jika ada tank K-15 di langit, mereka bisa melanjutkan berburu, asalkan masih memiliki satu peluru tersisa. Ketika berbicara tentang peluru, kita berbicara tentang neraka itu sendiri. Pilot mempersiapkan GAU-8 Avenger, siap menembakkan 65 peluru per detik. Dengan irama itu, bukan sekadar menghancurkan tank, mereka memusnahkannya. Pagi itu, sementara langit Yaman tampak tenang, pesawat Amerika RC-135 Rivet Joint berputar dalam lingkaran di atas Cakrawala, memburu sesuatu yang tak terlihat. Tiba-tiba, mereka menemukan sekelompok pemberontak yang sedang bersiap untuk melancarkan serangan baru. Setelah Amerika Serikat menghancurkan jaringan komunikasi mereka yang aman, komandan mereka terpaksa berimprovisasi, menjadikan mereka rentan. Setiap panggilan, setiap pesan, dan setiap frekuensi yang tidak terenkripsi seperti berteriak pada musuh tentang di mana mereka akan meluncurkan misil berikutnya. Hitungan mundur telah dimulai. Mereka memiliki beberapa menit untuk menembak, tetapi yang mereka tidak ketahui adalah 2 A-10 sudah dalam perjalanan. Dengan kecepatan 670 km per jam, langit di atas Yaman bergemuruh akibat amukan dua mesin terbang ini. Sementara itu, pilot sedang mempersiapkan salah satu misi yang lebih menantang, mendeteksi, mengidentifikasi, dan menghancurkan target yang bergerak sebelum mereka menghilang. Dan inilah hasilnya. Bagian penting dari misi ini, An-Aki-28 Lightning, terpasang di bawah sayap A-10. Sistem canggih ini mengubah pesawat menjadi elang pemburu dengan sensor kamera inframerah resolusi tinggi, penunjuk elektrooptik, dan laser. Ini memungkinkan pilot untuk melihat dari jarak jauh hingga 45 km, mendeteksi bahkan panas dari mesin yang sedang berjalan atau sosok manusia yang bergerak. Namun, hari itu mereka tidak cukup hanya mengamati dari jauh. Mereka perlu mendekati target. Warhawk terbang rendah, meluncur di atas daerah pegunungan dengan presisi bedah. Di saat yang sama, sebuah peluncur rudal Houthi sedang dikeluarkan dari sebuah gua. Operatornya merasa santai, yakin tidak ada yang melihat mereka. Ini adalah kesalahan fatal. Dari jarak 6.500 m, A-10 membuka api, dan semuanya meledak menjadi ribuan pecahan.
Suara mekanis yang kering dan menghancurkan. 260 peluru GAU-8 melesat dengan kecepatan lebih dari 1000 m per detik, menghancurkan peluncur, kendaraan pendukung, dan setiap upaya untuk melarikan diri, semua dalam hitungan detik. Skenario 2. Sebuah satelit pengintai intelijen Amerika menangkap pola termal tidak biasa, sumber panas berukuran besar bergerak melintasi medan musuh di Saada, timur Laut Yaman. Terlalu besar untuk menjadi kendaraan sipil, terlalu spesifik untuk dianggap kebetulan. Intelijen mengonfirmasi bahwa peluncur seluler Houthi baru saja diaktifkan, tetapi ada masalah. A-10 Warthog, sekuat apapun, bukanlah pesawat yang kebal. Dengan kecepatan terbang hanya 676 km per jam dan beroperasi pada ketinggian rendah untuk memaksimalkan efisiensi meriam 30 mm-nya, A-10 menjadi sasaran empuk bagi radar musuh yang aktif. Setelah serangan hari sebelumnya, sistem radar musuh sudah siap. Setiap sinyal radar yang dibiarkan menyala memindai langit, menunggu kesalahan dari Warhawk. Namun, Amerika Serikat tidak bermain secara acak. Sebelum A-10 melintasi ruang udara, EA-18G Growler tiba. Fungsinya bukan untuk menembakkan rudal, tetapi untuk menekan pertahanan udara di medan perang. Dengan kata lain, membutakan musuh sebelum mereka dapat melihat. Bagaimana cara kerjanya? Setiap radar Houthi memancarkan frekuensi spesifik. NGJ beroperasi dalam kisaran 2 hingga 6 GHz, jangkauan di mana sebagian besar radar permukaan berdenyut, pelacakan, dan kontrol rudal bekerja. Growler mendeteksi sinyal, mengidentifikasi jenis radar dengan bantuan perpustakaan ancaman elektronik dari Pentagon, dan dalam hitungan detik meluncurkan denyut energi terkonsentrasi sebesar 270 kW ke arah sumbernya. Ini seperti teriakan sonik dalam ruang gema. Radarnya runtuh. Musuh tidak dapat mengendalikan rudal mereka dan kehabisan tenaga. Ini bukan teori. Ini berhasil karena Houthi menggunakan teknologi kuno berdasarkan model Soviet, atau Iran tanpa perlindungan modern terhadap perang elektronik. Cukup 15 menit bagi EA-18G Growler untuk membungkam 3 instalasi radar Houthi. Ketika mata musuh dimatikan, A-10 menerima sinyal lampu hijau. Kini saatnya untuk melakukan hukuman. Dari atas, Warhawks mengaktifkan sistem penunjukan AN-AQ-28 mereka. Dalam hitungan detik, mereka mendeteksi pergerakan di ngarai medan, menemukan 3 peluncur ponsel yang tersembunyi di antara tumbuhan dan bebatuan. Salah satunya masih dalam proses ditutupi dengan terpal kamuflase. Pilot utama tidak ragu-ragu. Dari jarak 42 km, ia menembakkan AGM-65 Maverick yang dipandu laser. Rudal ini memiliki muatan peledak berongga seberat 57 kg, dirancang untuk mengebor baja sebelum meledak. Dampak langsung pada target sangat brutal. Ledakan mengakibatkan pecahan peluru berterbangan ke segala arah. Operator yang terkejut dan panik berlari menuju sebuah mobil van modifikasi Toyota, mencoba melarikan diri di jalan berbatu. Namun, mereka belum pergi jauh ketika A-10 kedua turun ke permukaan tanah. Dengan kecepatan kurang dari 460 km per jam, pilot membidik dan menarik pelatuknya. Dalam 0,5 detik, tembakan terus-menerus dilepaskan. 50 peluru meriam GAU-8, masing-masing berkaliber 30 mm, menembus logam, dan ketika asap menghilang, 4 operator musuh sudah dinetralisir dan konvoy hancur. Skenario 3. Suasana di medan perang mulai berubah. Tanda-tandanya halus, tetapi tidak bisa disangkal. Daerah di mana sebelumnya rudal ditembakkan kini benar-benar diam. Menurut tim intersepsi, komunikasi antara komandan Houthi dan penasihat Iran mulai berubah nada. Tidak ada lagi pembicaraan tentang serangan. Kini hanya ada pembicaraan tentang bertahan hidup. Korps Garda Revolusi Iran yang mengarahkan operasi ini mulai bersembunyi lebih dalam, mengubur kabel serat optik, memasang antena, dan, untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, berhenti menggunakan telepon seluler. Namun, mereka tidak dapat menyembunyikan panas yang dihasilkan. Berkat Lightning POD, pilot kini tidak hanya bergantung pada satelit atau radar. Setelah menandai daerah yang mencurigakan, mereka bisa terbang di atasnya, menunggu, dan mendeteksi apa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Panas dari mesin yang mati, pelarian dari gua, dan refleksi termal truk yang disamarkan dapat terdeteksi. Sistem ini sangat akurat, mampu membedakan antara kendaraan asli dan tiruan.
Ditambah dengan pengawasan terus-menerus dari drone, setiap A-10 menjadi predator absolut, mampu berburu bahkan saat mangsanya tidak bergerak. Orang-orang Houthi menyadari hal ini, tetapi mereka tidak tahu berapa lama A-10 bisa menunggu. Kesalahan dilakukan oleh sel yang beroperasi di Provinsi Al-Jauf. Mereka meluncurkan peluncur C-802 dari parit irigasi dan mempersiapkan sistem, menunggu sinyal GPS dari Iran. Semuanya berjalan sesuai rencana, kecuali satu detail kecil. Sebuah pesawat tanpa awak Amerika sudah memperhatikan mereka. 40 menit kemudian, A-10 terbang pada ketinggian 900 m, hanya menyentuh pegunungan. Pilotnya menunggu sampai mencapai jarak tembak ideal, 13 km. Pesawat itu membawa 6 rudal Maverick tergantung di bawah sayapnya. Tembakan dilepaskan, dan kedua rudal tersebut mengenai sasaran dengan presisi. Peluncur dan radarnya runtuh dalam kobaran api. Para operator Houthi yang putus asa berlari, tetapi yang mereka dengar hanyalah suara gemuruh kering dari meriam yang berputar. Permainan berakhir. Namun, dengan semua ini, kekuatan A-10 tidak selalu terletak pada api, tetapi pada ketakutan. Di daerah perkotaan yang padat penduduk, Warhawk menggunakan taktik berbeda. Ia terisi penuh dengan rudal dan ketika mendeteksi aktivitas mencurigakan, terbang rendah dan cepat, cukup untuk memprovokasi kepanikan. Para Houthi melihat A-10 mendekat dengan sikap ofensif dan tidak menunggu konfirmasi. Mereka berlari, mengungsi, dan meninggalkan lokasi. Jika mereka mendengar suara gemuruh, mereka berdoa agar A-10 hanya berpatroli, karena jika mereka menundukkan kepala, mereka tidak akan punya waktu untuk mengatakan apapun, hanya cukup mendengarkan.